izin memperkenalkan diri, nama saya Artika Salwanaila dengan NPM 24610188 dari program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini, saya akan membahas semua materi pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 yang didoseni oleh Dr. E. Febrianto SEMM. Jadi materi yang akan saya paparkan itu ada dua. Yang pertama itu pengantar manajemen keuangan dan yang kedua adalah nilai waktu uang. Baiklah, pada materi yang pertama itu ada pengantar keuangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari pengertian, fungsi, tujuan, konsep, dan lain-lain, bahkan keuntungan sampai kerugiannya. Nah, yang pertama itu ada pengertian manajemen keuangan. Menurut Bambang Rianto mendefinisikan bahwa manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya untuk mempergunakan data yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Lalu ada konsep manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan adalah manajemen fungsi keuangan, bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Lalu manajemen keuangan ini memiliki 3 kunci kata ya. Yang pertama itu ada perolehan dana, yang kedua itu penggunaan dana, dan yang terakhir adalah pengelolaan aset. Lalu kemudian ada fungsi manajemen keuangan. Nah, fungsi pokoknya itu antara lain ada perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan pelaporan keuangan. Lalu kemudian ada tugas pokok dari manajemen keuangan, yaitu ada keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, dan yang terakhir ada keputusan pengelolaan aset atau modal kerja. Lalu kemudian tujuan dari manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan itu adalah maksimisasi keuntungan. Jadi maksimisasi keuntungan ini dapat memperoleh hasil sebanyak mungkin dan menekan biaya yang serendah mungkin. Kemudian ada kelemahannya, yaitu pandangannya jangka pendek, mengabaikan unsur waktu, dan meninggalkan aspek sosial. Lalu ada tujuan perusahaan, yaitu untuk mencapai atau memperoleh laba maksimum untuk kemakmuran pemilik perusahaan tersebut. Lalu ada menjaga kelangsungan hidup perusahaan, dan yang terakhir mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu kemudian ada juga nih keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. Yang pertama itu penganggaran modal atau capital budgeting. Nah, proses perencanaan dan pengolahan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. Lalu yang kedua itu ada struktur modal atau capital structure, yaitu kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Lalu yang terakhir itu ada modal kerja atau working capital, yaitu yang dimana aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Lalu ada juga tugas-tugas sebagai manajer keuangan. Yang pertama itu kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap sebuah perubahan, meningkatkan dana perusahaan, serta kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan, dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Lalu apabila perusahaannya dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada gilirannya kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik. Kemudian secara singkatnya, tugas-tugas dari manajer keuangan itu ada perolehan dana dengan biaya murah, penggunaan dana efektif dan efisien, analisis laporan keuangan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus.
Lalu ada 5 aspek yang harus dilakukan oleh manajer keuangan di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama itu peramalan dan perencanaan, yang kedua keputusan-keputusan investasi dan pendanaan, yang ketiga koordinasi dan kontrol, yang keempat berinteraksi dengan pasar keuangan, dan yang terakhir adalah manajemen risiko. Lalu ada juga tanggung jawab manajer keuangan. Nah, apa aja sih? Pastinya berat ya menjadi manajer keuangan di sebuah perusahaan. Jadi tanggung jawabnya itu adalah mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Yang kedua itu mengambil keputusan pandangan atau pembelanjaan pasif. Dan yang terakhir itu mengambil keputusan dividen. Lalu ada tahapan-tahapan juga dalam manajemen keuangan nih. Yang pertama itu ada tahap perencanaan atau peramalan keuangan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan dan penganggaran. Dan yang ketiga adalah tahap penelitian atau fungsi anggaran. Lalu kemudian ada prinsip manajemen keuangan. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada konsistensi. Yang kedua itu akuntabilitas, yang ketiga itu transparansi, yang keempat itu kelangsungan hidup, yang kelima integritas, yang keenam ada pengelolaan, dan yang ketujuh ada standar akuntansi. Nah, itu saja materi pertama yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu konsep nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang ini apa sih? Jadi konsep nilai waktu uang ini adalah uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa yang akan datang. Jadi, lebih awal uang Anda menghasilkan laba, lebih cepat juga laba tersebut menghasilkan laba. Kemudian, laba itu apa sih? Jadi, laba itu adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikan oleh seseorang. Selanjutnya itu konsep dasar. Jadi jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi contohnya itu kayak lebih baik menerima 1 juta sekarang ini, hari ini, daripada menerima uang yang sama, yaitu 1 juta di 1 tahun ke depan. Jadi kita kayak lebih untung gitu. Dan lebih baik membayar uang 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama di sekarang gitu. Jadi ada 6 rumus utama dari nilai waktu uang. Yang pertama itu nilai yang akan datang, yang kedua nilai sekarang, yang ketiga nilai yang akan datang dari anuitas, yang keempat nilai sekarang dari anuitas, yang kelima anuitas yaitu angsuran hutang. Lalu yang terakhir ada anuitas, yaitu cadangan penggantian. Jadi ada nih contohnya, misal ya uang 1.000 ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Jadi setelah 1 tahun itu kita 1.000 dikalikan dengan 10%, maka hasilnya 1.100. Dan itu akan berulang-ulang lagi semisal selama 3 tahun. Maka dari uang 1.000 dengan ditabung dengan tingkat bunga 10%, maka 3 tahun kemudian uang 1.000 itu akan menjadi 1.331 perak gitu teman-teman. Jadi kita lebih untung. Lalu kemudian ada model bunga majemuk nih. Aku punya contoh soalnya. Jadi yang pertama di sini itu ada jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah memakai rumus Fn sama dengan P1 plus IN. Jadi P itu adalah jumlah sekarang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Lalu kemudian ada juga rumus nilai sekarang dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang. Itu memakai rumus P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N dikalikan F. F adalah jumlah uang yang di masa depan, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahunnya. Jadi untuk contoh soal yang memakai rumus Fn itu ada seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun.
Dengan tingkat bunga 2% per tahun, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Maka kita memakai rumus Fn sama dengan P1 plus I kuadrat N, pangkat N. Jadi diketahui terlebih dahulu P sama dengan 5 juta, N adalah 3, I adalah 2%, maka didesimalkan menjadi 0,02. Pada penyelesaiannya, kita tulis dulu rumusnya, lalu P adalah 5 juta, 1 ditambah 0,02 per kubik, maka itu menghasilkan 1,061208. Maka 5 juta dikalikan tersebut, maka menjadi 5.306.040 perak. Jadi nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2%, maka jumlah uang yang harus dilunasi oleh nasabah itu adalah 5.306.040 perak. Lalu pada contoh yang kedua itu kita memakai rumus P sama dengan 1/1 plus I pangkat N dikalikan F. Maka soal yang digunakan itu adalah tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 perak 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Nah, kita menggunakan rumus yang tadi. Jadi, F-nya diketahui adalah 532.400 perak. N-nya adalah 3, I adalah 10%, maka menjadi 0,1. Baiklah, langsung saja. I-nya dimasukkan menjadi 0,1, N-nya adalah 3, dan F-nya adalah 532.400. Maka menghasilkan 400.000. Jadi besarnya tabungan seorang mahasiswa selama 3 tahun pada tingkat bunga 10%, maka menjadi 400.000. Baiklah, itu saja 2 materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.